Alhamdulillah, alhamdulillahi man tawakkala alaihi kafah wa la yukhayyibu man da'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Fa'usikum wa nasi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Para jamaah, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, keridhaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada ulama besar dari negeri Persia pada abad ke-7 Hijriah, namanya Al-Imam Abdullah bin Umar Al-Baydawi. Beliau ini termasuk ulama yang dapat ujian bertubi-tubi dalam urusan ekonomi. Maklum aja dia punya anak banyak, sehingga tuntutan hidup sehari-hari menjadi rongrongan beliau. Dan profesi beliau ini sebagai ulama yang hanya mentransfer ilmu pengetahuan, selain ngajar, ngamalin ilmu. Rupa-rupanya rongrongan ekonomi inilah yang membuat beliau berpikir tentang masa depan anak-anaknya. Singkat cerita, puluhan tahun beliau mampu merampungkan sebuah karya yang beliau gadang-gadang sebagai karya monumental, yaitu sebuah kitab tafsir yang namanya Anwarut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Dia dengar ada seorang raja yang cinta ilmu di negeri Baghdad, Irak, sehingga beliau menambatkan niatnya. Dari Persia dia bawa karyanya ke negeri Baghdad dengan tujuan mudah-mudahan kali-kali aja begitu raja melihat karya saya, dia kepincut, dia bakal berani bayar mahal karya yang saya bikin puluhan tahun. Berangkat deh nih Imam Al-Baydawi dari Persia ke negeri Irak. Allah takdirin di tengah jalan beliau meneduh di satu tempat, sebuah masjid. Ternyata di situ ada ulamanya. Ini ulama nanya, ente dari mana, mau kemana? Oh, saya dari negeri Persia, pengen ke Baghdad. Tujuan apa ente ke sana? Saya punya karya yang belum pernah orang bikin. Lam yasbiqni fihi ahad. Ulama mana aja belum pernah bikin karya seperti punya saya.
Saya ngarang tafsir, perasan ratusan tafsir saya peres jadi satu. Hasilnya saya pengen bawa ke depan raja yang saya dengar nih raja demen nama ilmu, tentunya tuh raja bakal bayar mahal karya saya. Ini ulama yang dengar nanya, puluhan tahun ente tafsirin Al-Quran tujuannya cuman pengen dibayar, pengen nyari gula-gula dunia. Coba aneh tanya ente, apa yang ente tafsirin dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kata Imam Al-Baydawi, la na'budu illa iyyak wa la nasta'inu illa bika. Kami enggak bakal menyembah kepada yang selain Allah, dan kami enggak bakalan minta tolong melainkan kepada Engkau ya Allah. Kata nih ulama, sungguh sangat bedanya. Apa yang ente tafsirin tuh Quran bagus banget, ente ane jempolin 4, tapi ngelihat perbuatan ente bertolak belakang sama tafsiran ente. Tuh jempol 4 ane patahin lagi. Bagaimana bisa ente tafsirin Quran tapi kerjaan ente menyalahi dari apa yang ente tafsirin? Ente jadi manusia laknat kalau begitu. Perbuatan kagak sesuai dengan ucapan. Begitu dapat teguran yang sangat tajam, dicambuk hatinya Imam Al-Baydawi. Sejak mendengar nasihat itu, Imam Al-Baydawi menggagalkan maksud dia pergi ke Baghdad. Dia pulang balik lagi ke negeri Persia. Begitu dia pulang, dia dagang, dia nari rezeki melalui usaha ikhtiar dagang. Dia udah gak mau lagi punya tujuan nyari duit dari karya-karya dia, tapi dia usaha muamalah dan dia serahin karya-karya yang dia bikin kepada Allah Ta'ala. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? 5 tahun ke depan, fatahallahu alaihi dunya wa razaqa fi ta'lifihil qabul. Begitu dagang 5 tahun, Allah bukain gudang-gudang rezeki yang ada di dunia, sampai beliau jadi orang yang kaya raya. Dan karyanya yang selama ini belum dikenal orang, banyak para penuntut ilmu yang mengejar karya-karya beliau, dan banyak orang yang menanggung biaya cetak sekaligus penjualannya menjadi bestseller pada zaman itu. Apa jemaah sekalian? Ini kunci sukses hidup. Bagi kesulitan yang kita hadapi di alam dunia ini yang datang bertubi-tubi, yang namanya ujian, yang namanya susah sama senang datang silih berganti, kunci yang paling utama untuk memutuskan rantai kebangsa kesulitan dalam hidup kita, yaitu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa sama Allah, takwa dalam arti jalanin yang wajib-wajib, segala macam perintah Allah jalanin, segala maksiat jangan sampai kita berani nerjak larangan Allah. Setelah maksiat kita tinggalin, ibadah kita tingkatin, kita wajib ikhtiar, usaha, dagang, bisnis, kerja. Begitu kita udah ikhtiar, semuanya kita serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin orang yang kerjanya tuh mengajar, duit dari murid kagak seberapa, tapi begitu dia serahin semuanya sama Allah. Kita kalau punya masalah, kita libatin Allah, maka ketahuilah jalan keluar, solusi terbaik bakal mengelilingi dalam hidup kita. Ada orang kebangetan susah, dia sabar, bukan karena dia udah bosan susah, bukan karena dia kebal sama kekurangan duit,
Tapi orang beriman dikasih susah, dia semata-mata yakin bahwa Allah Ta'ala bakal datengin solusi dalam hidup dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Siapa yang benar-benar takwa, ibadah dijalanin, maksiat dijauhin, hidup penuh syukur, jangan ngeluh. Bagaimana mau berkah sembahyang aja kagak? Bagaimana mau berkah sama maksiat berani, berjudi, mabuk, berzina, makan riba, minta ditolongin sama Allah, enggak sesuai dengan janji Allah. Wa may yattaqillah, yang Allah janjiin siapa aja yang bertakwa sama Allah, dia ikhtiar, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti bakal berikan dia solusi, jalan keluar dari problem yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan rezeki dari jalan yang dia enggak sangka, yang dia enggak nyana. Udah dari zaman dulu. Bayangin kalau Imam Baidawi jadi ketemu raja, paling raja cuman bisa ngasih pundi-pundi uang emas yang belum tentu langgeng. Tapi begitu Imam Baidawi dia ikhtiar, dia serahin kepada Allah, dia jalanin ibadah dengan maksimal, di situ dia dapat menggenggam dunia. Tadinya jadi orang paling miskin di dunia pada zamannya, tetapi begitu dia serahin sama Allah, ternyata jadi ulama yang paling kaya di zamannya. Mudah-mudahan dalam saat-saat sulit kita enggak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersangka baik, selalu meningkatkan ketakwaan dan ikhtiar kita. Dan jangan lupa, bila nikmat udah datang, banyakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit lagi Idul Adha, bagi yang punya uang jangan lupa untuk berkurban. Ya wajar aja Pak, zaman sekarang, zaman sekalian, kita lihat banyak banget orang walaupun punya duit pengenan jadi mustahik, tapi untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah enggak gampang orang. Mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah yang namanya kurban.